Oke, kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi Android menggunakan database SQLite, yang dimana database SQLite ini bisa menyimpan data di lokal ponsel Android. Nah, di sini saya menggunakan sebuah ROM, fitur dari Jetpack Android, salah satu produknya Jetpack Android. Nah, di sini untuk memudahkan proses insert ataupun pengolahan data ke database SQLite. Contohnya di sini saya buat aplikasi Note di sini. Misalkan di sini tambah saya kasih judul tes. Ini coba saya kasih kata halo. Kemudian saya save. Nah, otomatis ini masuk ke database SQLite menggunakan room gitu. Jadi saya menggunakan library room. Ini juga bisa melakukan edit. Sekarang saya ganti menjadi high. Terus kemudian saya save, otomatis terganti di database-nya. Gitu. Atau bisa juga ini bisa delete, otomatis di database-nya pun terhapus atau terdelete gitu. Nah, bagaimana cara membuat aplikasi tersebut menggunakan room? Kita coba buat new project. Masuk ke Android Studio-nya. Kemudian masuk ke file, new project. Kita pilih yang empty view activity aja. Kemudian klik next. Di sini saya kasih nama room Android. Kemudian kita kasih bahasanya pakai Kotlin. Kemudian klik finish. Biarkan Android Studio nge-build Gradle-nya. Tunggu sampai selesai. Oke, setelah selesai, di sini maka muncul main activity-nya. Kemudian di sini ada desainnya, activity main XML. Nah, pertama kita akan buat sebuah desainnya dulu, desain untuk inputan. Kita buat desain untuk inputannya dulu. Misalkan di sini tadi kita perlu ini di main activity-nya kita tambah floating action button. Kita coba tambahin. Nah, kita tarik aja ke sini. Kita coba pakai yang tanda plus. Ada nggak ya tanda plus? Oke, kita tambahin aja ini IC menu add. Klik OK. Nah, kita sudah dapat nih tombol, nanti kan kita jadikan tombol untuk add data ke room-nya untuk berpindah ke activity add-nya gitu. Oke, selanjutnya kita tempatkan ini di bawah aja, pojok kanan bawah. Kita coba kasih di sini sebelah kanannya 16, bottomnya pun 16. Nah, sehingga dia nggak terlalu bawah, nggak mepet ke bawah banget, nggak mepet juga ke sebelah kanan. Oke, untuk selanjutnya kita perlu yang namanya recycle view. Nah, recycle view ini berfungsi untuk menampilkan list yang tadi ini, yang kita coba tes dulu. Kita perlu untuk menampilkan list ini menggunakan recycle view. Kemudian dikombinasikan dengan card view untuk masing-masing datanya. Nah, kita coba buat recycle view-nya dulu. Cari di sini recycle view.
tarik aja recycle view-nya. Kemudian di sini kita set ini 0 aja, atasnya, kirinya pun sama, ini juga sama. Kita tarik ininya ke bawahnya, ke paling bawah. Kita set ininya match aja. Layout width-nya kita set match constraint. Width-nya pun sama match constraint. Nah, sehingga dia full ke seluruh layar ponsel Android nantinya. Oke, kita kasih nama recycle view-nya, kasih ID aja. Di sini saya kasih recycle view main. Nah, nanti ID-nya ini, ID yang digunakannya. Gitu. Kemudian saya kasih dulu button ID-nya, kita kasih nama floating action button atau tombol add deh. Floating add. Nah, seperti ini. Kasih aja seperti ini. Oke, keduanya sudah dikasih ID. Ini juga sudah dikasih ID. Oke, kita cek. Nah, ini adalah codingannya. Codingan dari hasil drag and drop tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke Gradle karena ada beberapa yang harus ditambahkan. Untuk menggunakan room, kita perlu library tambahan dari room tersebut. Nah, di sini saya menggunakan target SDK-nya 34 ya. Di sini kita tambahin. Saya kopas aja ke yang sudah ada. Saya tambahin ke sini di paling bawah library room. Untuk room-nya. Nah, nanti untuk teman-teman kalau misalkan pengen tahu library-nya seperti apa, library terbarunya ini bisa dibuka di dokumentasi room Android developer ya, di dokumentasi Android-nya. Nah, ini bisa dibuka, nanti copy paste aja ke sini. Kebetulan saat ini ketika saya membuat video versinya 261 ya, room 261. Oke, ini cap-nya ternyata masih error. Kita coba tambahin di sini. Ini kan ada dua plugin, kita tambahin Kotlin Android, Kotlin Cap sama Kotlin Personalize. Nah, ini yang kita butuhkan nanti. Nah, setelah ini kita juga perlu untuk mendeteksi ID atau manggil ID-ID yang sudah kita buat tampilannya seperti ini, seperti ID recycle view, kemudian ID floating action button. Nah, supaya memudahkan kita menggunakan view binding. View binding juga sama, yaitu Jetpack. Kita ketik aja di sini build features. Kemudian di sini view binding kita terukan. Oke. Jadi di video ini kita akan belajar room database dan juga view bindingnya gitu, beserta view bindingnya. Setelah ini kita signal aja, biarkan Gradle ngebuild sendiri, mengincludekan atau misalkan kalau belum ada berarti mendownload third party ini, library untuk room ini. Oke, setelah selesai, kita coba masuk, kita buat database-nya aja dulu. Kita buat database-nya, misalkan saya mau buat sebuah package baru di sini untuk database-nya. Saya klik misalkan DB, saya kasih nama package-nya DB. Nah, di DB ini kita bikin sebuah node DAO untuk kelasnya. Data access object, di sini saya kasih node DAO. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga butuh
untuk membuat database room-nya. Saya di sini menggunakan node room database. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita udah punya dua buah file, node.jao dan node room database di dalam package db ini. Oke, kita coba proses satu-satu. Kita buat dari node room database aja dulu. Oke, di sini kita buat nih database-nya. Jadi dibuat abstrak class dulu, kemudian node room database. Kita implementasikan di sini room database. Nah, kita coba alt enter ya untuk importnya, import Android room database. Kemudian setelah itu cukup dengan menggunakan add database. Nah, entitasnya kita tentukan, entities sama dengan, nah kita panggil node class. Nah, nanti kita bikin sebuah model yang dimana model ini sebagai entitasnya, entitas si database room-nya gitu. Nanti kita buat sebuah node class. Kita lanjutkan aja dulu di sini. Kemudian koma version sama dengan 1. Export skema false. Oke, kita setting seperti ini aja dulu. Ini version 1 lah kita. Component object, kemudian kita perlu nge-instance node room database. Nah, pastikan ini null ya. Ini variabelnya null. Kemudian get database konteks node room database. Nah, return oke. Nah, dari sini kita create database-nya. File instance room database builder. Konteks application konteks node room database kelas Java, koma. Nah, di sini kita tentukan nama database-nya apa. Saya di sini ketik aja node db. Nah, nama database-nya itu. Kemudian di sini tambahin lagi allow main thread queries. Kemudian di sini tambahin lagi fallback to destructive migration. Ini will. Oke, ternyata masih error. Kita coba cari tahu errornya apa. Allow main thread queries. Kemudian fallback to destructive migration will. Kemudian kita lanjut aja dulu instance dengan instance synchronize. Nah, seperti ini ya. Instance yang tadi ini synchronize.
Kemudian abstract find get node DAO. Jadi DAO-nya dimasukkan ke sini, node DAO-nya. Nah, dipanggil kelas node DAO-nya nanti. Nah, jadi ini proses pembuatan database-nya. Database-nya nama database-nya NodeDB. Nanti kita buat kolomnya. Kolomnya yaitu nanti di model, di package model. Kita beralih dulu supaya ini nggak error, node class-nya. Kita masuk aja dulu ke sini, kita bikin sebuah package baru, yaitu model. Nah, di model ini kita bikin kelas node. Node. Oke. Nah, jadi nanti si node ininya kita panggil aja. Yang tadi kita buat, nah ini ya, pilih yang Android model. Oke, di sini udah clear, sudah nggak ada error ya. Jadi proses buatnya ini dibuat kelas abstrak dulu, node room database, terus kemudian dikasih add database entities-nya yaitu dari node class model. Kemudian ini versinya versi 1, export schema false. Kemudian cara buatnya seperti ini. Dari companion object ini kita buat sebuah variabel instance node room database, jadi dinulkan default-nya. Kemudian find get database context node room database. Nah, ini proses ngebuat sebuah database-nya, ngebuat database room-nya. Nah, di sini saya kasih nama database room-nya NodeDB gitu. Ini nama database-nya. Oke, di sini terakhir di build, kemudian synchronize. Nanti ini get node DAO ada di node DAO-nya, di DB ini, node DAO. Nanti kita akan coba buat kelas ini. Kita buka ke node DAO-nya. Ini kan gak ada apa-apa ya, belum ada apa-apa node DAO-nya. Kita coba isikan. Kasih aja di sini add DAO. Nah, seperti ini. Kemudian kita perlu menginsertkan data. Insert. Kita perlu menginsertkan datanya. Nah, kita import node-nya dari model. Jangan salah import ya. Model node. Artinya model node yang ini. Model node gitu. Kemudian kita juga perlu yang namanya insert. Oke, kita juga perlu yang namanya update. Update. Masukkan aja di sini node, sini juga node. Panggil kelasnya dari model. Sini kasih add update. Oke, kita juga perlu yang namanya delete. Node. Oke. Ini untuk delete. Oke, kita juga perlu yang namanya function untuk get data. Katakanlah di sini saya akan mengambil semua data yang ada di database. Kemudian dimasukkan ke list, yang dimana list ini adalah node dari model. Dimasukkan ke model tersebut. Nah, di sini kita bisa query. Kita bisa menerapkan sebuah query. Contoh, karena saya punya database-nya node, berarti saya hanya select bintang from nodes. Nah, seperti ini.
Oke. Kemudian kita juga perlu untuk proses update dan delete data. Berarti kita perlu yang namanya ID unik untuk menentukan yang mana yang harus diupdate dan yang mana yang harus di delete. Find get by ID in ya, saya pakai integer, kemudian scan list not. Nah, seperti ini. Oke. Ini untuk query select tentang from nodes where ID sama dengan ID. Oke. Nah, ini node-nya kita belum buat ya. DAO-nya kita belum ini DAO-nya udah selesai kita buat. Kita coba lihat modelnya. Nah, modelnya belum kita buat ya. Jadi tidak terdefinisikan di sini. Kita buat modelnya. Kita di sini cukup dengan add parcelize. Kemudian kita pakai entity. Menandakan bahwa ini entity dari node DB. Nah, kita buat sebuah tabel. Jadi ada database, ada tabel ya di room ini. Saya kasih tabelnya node, ada S-nya di belakangnya. Ini buat data class. Nah, seperti ini. Otomatis nanti di sini juga akan betul sendiri di node-nya. Nah, ini kan sudah terkoneksi dengan model. Nah, ini nodes tabelnya, berarti di sini di DAO-nya select bintang from nodes. Karena nodes ini adalah tabelnya, nama tabelnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kita perlu yang namanya sebuah ID. ID-nya misalkan saya perlu dari 0, mungkin increment gitu ya, 0, 1, 2, 3, jadi unik di dalam database-nya. Ini kita cukup dengan mendefinisikan bahwa ini itu kolom, sebuah kolom dari tabel nodes tersebut. Kita kasih name sama dengan ini sebagai ID. Nah, kemudian saya buat lagi untuk title string sama dengan ini kita definisikan sebagai kolom. Kalau infonya yaitu title. Name sama dengan titelnya, judulnya. Oke, ini biarkan aja kosong. Nah, kemudian satu lagi saya buat untuk bodinya. Catatan bodinya. String. Sama dengan seperti ini. Kita kasih koma, kemudian definisikan bahwa kolom ini itu adalah body name. Nah, seperti ini. Oke. Di sini set aja parcelize. Parcelable. Nah, cukup gini aja. Artinya ketika ini dibuat, ketika nanti di compile, ini menjadi kolom dari
table name nodes, dan nodes ini merupakan bagian dari atau sesuatu yang ada di database DB nodes yang ini. Artinya DB nodes ini, node DB ini mempunyai sebuah tabel yang namanya nodes dan memiliki beberapa kolom yaitu ID, title, dan body. Gitu. Nah, kita sudah menyelesaikan node DAO ini, kemudian kita sudah menyelesaikan proses untuk nanti ngebuat database room-nya, yaitu NodeDB, kita udah buat ini. Kemudian kita juga udah buat sebuah node model, yang dimana ini akan tergenerate menjadi sebuah table dan kolom untuk database yang akan kita gunakan. Oke, ini merupakan video part pertama dari pembuatan aplikasi yang bisa saving ke database lokal yang ada di Android. Selanjutnya, next video akan membuat sebuah logic di sini untuk proses pemanggilan sebuah data dari database SQLite menggunakan ROM Jetpack Android. Silakan ditonton video selanjutnya. Terima kasih.